Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia serta inayahnya. Begitu besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat kesehatan ataupun nikmat waktu luang. Kesemuanya itu Allah anugerahkan kepada kita, tiada lain adalah kita diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kelak bermuara kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan salawat ma'assalam sampai kepada kita sebagai pengikutnya yang setia mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu amanah yang besar dalam kehidupan kita, menitipkan sebuah kenikmatan di mana kenikmatan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya, yang terutama adalah nikmat iman. Terlebih pada bulan Ramadan saat ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji diri kita, bukan hanya memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan salah satu rukun daripada rukun Islam, yaitu ibadah shaum Ramadan. Akan tetapi pada tahun ini, Ramadan tahun ini, bersamaan di negara kita menghadapi sebuah wabah penyakit, wabah virus COVID-19. Tentunya itu semuanya kembali lagi kepada diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Di tengah-tengah wabah ini, sebagai hamba Allah yang beriman, sepatutnya kita tetap melaksanakan dengan berbagai cara apapun sebagai bentuk bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengerjakan ibadah siyam Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu. Harfun nida, panggilan kepada orang-orang yang hanya beriman kepada Allah di sini. Kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan kepada kalian, yaitu ibadah syiyam, ibadah puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kita semuanya, Allah pun memberikan perintah untuk ibadah syiyam. Apa esensinya? Apa tujuannya? Semuanya bermuara kepada la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan, meski saat ini kita ketahui
negara kita sedang menghadapi wabah COVID-19, tidak menjadikan alasan diri kita untuk tidak melaksanakan ibadah siam ataupun melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Maka momentum Ramadan pada kesempatan hari ini, mari ikhwani fillah kita gunakan sebaik-baiknya. Kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Kita jadikan Ramadan sebagai syahrul untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Maka nama lain daripada bulan Ramadan disebut oleh ulama juga sebagai syahrul Quran, sebagai bulan di mana diturunkan ayat suci Al-Quran untuk yang pertama kalinya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, telah diturunkan ayat yang pertama kali daripada kitab suci Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk umat manusia, agar umat manusia selamat dunia akhirat, agar manusia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan adapun Al-Qur'an sebagai pembeda antara hak yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana waktu-waktu yang telah kita miliki ini kita gunakan untuk memperbanyak, mempelajari dan memahami isi daripada Al-Quran. Maka tidak salah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghiasi daripada rumah-rumah kita dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawati." Terangilah, hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah dengan begitu keberkahan akan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita atau rumah kita. Ikhwani fillah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, selain daripada syahrul Quran, syahrul Ramadan disebut sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada umat manusia, khusus kepada orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk mencapai maghfirah, untuk mencapai ampunannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan ibadah pada bulan suci Ramadan imanan, karena dalam dirinya ada sebuah keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka sungguh jikalau di antara kita benar-benar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak, maka na'udzubillah, bukan hanya azab Allah yang akan kita dapatkan di dunia ini, melainkan di akhirat pula kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ikhwani fillah, selain kita jadikan Ramadan untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran sebagaimana yang disebut dengan syahrul Quran, dan kita memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah untuk memohon ampunan kepada Allah, sehingga kita kelak mendapatkan ampunannya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan syahrul Ramadan sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan madrasah, sebagai syahrul tarbiyah, untuk mendidik jasmani dan rohani kita, batiniah dan lahiriah kita. Mengapa?
Karena esensi daripada ibadah siam bukan hanya untuk menahan daripada rasa lapar dan dahaga saja, akan tetapi seluruh anggota tubuh kita ikut kita ajarkan berpuasa pula dengan menahan dari perbuatan-perbuatan yang justru akan membatalkan ibadah puasa kita. Mata kita yang saat ini melekat dalam diri kita, senantiasa kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Mulut kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang baik, tidak cenderung menyakiti hati dan perasaan orang lain. Tangan kita senantiasa gunakan untuk mengambil yang baik-baik, yang hak kita. Ataupun kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala, ke rumah Allah, ataupun ke tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat yang notabene terdapat kemaksiatan di sana. Maka sangatlah betul ibadah siang ini, ibadah puasa Ramadan ini memiliki nilai pahala derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibni Adam." Setiap amalan-amalan daripada anak cucu Adam, yudha'aful hasanatu asyru amsalihah. Setiap anak cucu Adam, amalan-amalan anak cucu Adam yang bernilai kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepadanya. Ila sab'imi'ati di'fin, bahkan memberikan 700 kali kebaikan kepada hamba tersebut. Kalau Allah berfirman, illa shaum, kecuali ibadah siang, kecuali ibadah puasa. Kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, maka Allah lah yang akan memberikan pahala tersebut langsung kepada hamba Allah yang senantiasa mengadakan ibadah siang Ramadan. Maka berbahagialah saudara-saudara kita yang saat ini telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Insya Allah bukan pahala yang akan diberikan pada Allah yang kecil, akan tetapi Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah lah yang akan memberikan langsung kepada kita tanpa melalui perantara malaikat-malaikatnya. Ikhwani billah. Yang keempat, setelah kita jadikan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Yang kedua, kita jadikan Ramadan ini momen yang tepat untuk menggapai ampunan Allah yang disebut sebagai syahrul maghfirah. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini kita jadikan momen yang tepat untuk mendidik diri kita, mendidik jasmani maupun rohani kita, terutama hawa nafsu kita. Kita didik senantiasa untuk beriman kepada Allah. Dan yang keempat, kita jadikan syahrul Ramadan sebagai syahrul doa, sebagai bulan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Mengapa? Karena salah satu faedah daripada orang-orang yang beribadah, melaksanakan ibadah saum Ramadan, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, salasatul turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya. Semoga kita yang saat ini tinggal di negara kita ini, negara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
seorang pemimpin atau para pemimpin yang saat ini memimpin negeri kita yang kita cintai ini menjadi orang-orang pemimpin yang memiliki sifat yang adil kepada rakyatnya. Lalu yang kedua, siapakah doa-doa yang tidak pernah dikabulkan atau yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasaimu hina yuftir, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Maka jangan kita lepaskan kesempatan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, terlebih pada saat setelah selesai kita ibadah sholat, ataupun pada saat kita berdoa sebelum kita melaksanakan buka puasa menjelang maghrib. Kita biasanya membaca doa tahabat doma'u wabtatul umur wa tabatal ajr, insyaallah. Kita lanjutkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya doa-doa orang yang berpuasa insyaallah akan dikabulkan, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi, doa orang-orang yang teraniaya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, janganlah kita berkecil hati. Meski dalam keadaan yang saat ini terbatas, kita tidak bisa beribadah ke rumah-rumah Allah, akan tetapi tidak menghalangi untuk kita bisa beribadah di rumah-rumah kita masing-masing. Kita jaga diri kita, kita jaga istri ataupun suami kita, anak-anak kita, keluarga kita tercinta dari wabah COVID-19 ini. Dengan menjaga hal tersebut, kita sudah membantu para pahlawan yang berjuang di garis terdepan, para dokter, para perawat yang saat ini berjuang keras untuk membantu agar negara kita terhindar dari COVID-19 ini, termasuk para relawan-relawan yang saat ini berjuang di garis terdepan. Mari kita bantu mereka. Kita kerjakan ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah cukup di rumah saja, sehingga Ramadan pada tahun ini tidak mengurangi nilai pahala daripada Ramadan sebelumnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menambah iman dan takwa kita, menambah gairah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.